Halo, selamat siang. Masih bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Kita masih bicara seputar COVID-19. Saya masih ditemani oleh Bapak Dr. Juandijo dari Program Studi Bioteknologi UPH. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Nah, ini di masyarakat banyak pertanyaan soal vaksin AstraZeneca ya, bahwa ada risiko tertentu yang terkait dengan vaksin ini yang berbeda dari vaksin-vaksin yang lain. Sejauh ini data-data saintifik kita tentang vaksin AstraZeneca seperti apa, Pak Juandi? Ya, terima kasih pertanyaan Pak Ihan. Sejauh ini memang vaksin AstraZeneca, satu hal yang mau saya sampaikan di awal, vaksin ini efektif, ya. Vaksin ini efektif dan pada umumnya aman. Namun, ketika dibandingkan dengan vaksin COVID yang lain, mungkin karena teknologi yang digunakan berbeda, jadi ada side effect yang cukup serius yang bisa muncul, yaitu trombosis, ya penyumbatan pembuluh darah, terutama di bagian otak dan di bagian perut, di bagian abdomen. Namun sekali lagi perlu ditekankan bahwa walaupun side effect ini serius, namun angka kejadiannya relatif rendah. Dan sejauh ini berdasarkan paper-paper yang sudah dipublikasikan, umumnya terjadi pada wanita usia reproduktif dan usia 18 sampai 55 dan yang menggunakan pil kontrasepsi, pil untuk keluarga berencana. Jadi sejauh ini itu efek samping yang sudah dilaporkan terkait penggunaan vaksin AstraZeneca, Pak Ihan. Oke. Jadi, kalau kita menimbang risikonya, maka untuk, orang-orang yang berusia di atas 55 tahun, ada kemungkinan kalau dia terpapar Covid, risikonya menjadi berat lebih, tinggi, sehingga lebih dianjurkan untuk tetap divaksin walaupun menggunakan AstraZeneca. Betul begitu, Pak Juandi? Betul, Pak. Karena akhirnya kita harus membandingkan untung ruginya menggunakan vaksin ini, ya kan. Untungnya adalah dia bisa meringankan atau bahkan sekarang sudah mulai terbukti dia bisa mencegah munculnya kasus COVID baru. Dan apalagi kita tahu bersama pada orang usia lanjut, apalagi orang yang punya penyakit komorbid, penyakit penyerta, gejala yang akan timbul ketika dia menderita penyakit COVID ini sangat berat, yang bahkan bisa mengancam jiwanya. Jadi, keuntungan dari menggunakan vaksin, walaupun dalam hal ini vaksin AstraZeneca, namun pada populasi yang beresiko, dalam hal ini misalnya usia 55 tahun ke atas, ini tetap eh, kita sarankan karena mereka akan menikmati keuntungannya lebih besar daripada resiko yang muncul ketika menggunakan vaksin AstraZeneca tersebut. Oke. Nah, kalau untuk kasus di Indonesia, tingkat, kasus positif kita per hari masih di level 5.000 sampai 6.000 kasus per hari. Apakah untuk yang, berusia di bawah 55 tahun, tetap mungkin faktor risiko di Indonesia itu cukup tinggi, mungkin lebih tinggi daripada risiko efek samping dari AstraZeneca, sehingga kalau divaksin AstraZeneca tetap adalah pilihan yang bisa dianjurkan. Pak Juandi bagaimana, Pak? Iya, Pak, tetap bisa dianjurkan karena kita berkaca dari pengalaman Inggris misalnya. Ya, Inggris menggunakan vaksin AstraZeneca-nya sudah cukup masif ya dan pada populasi dengan tingkat umur yang berbeda-beda dan menunjukkan bahwa tingkat proteksinya bagus dan tingkat efek samping yang frekuensi efek samping yang muncul sebenarnya relatif rendah. Ya, jadinya tetap bisa disarankan dan saya kira mungkin di sini kuncinya ada untuk mengurangi kekhawatiran orang adalah memantau lebih ketat setelah divaksin. Jadi setelah divaksin kalau muncul efek sampingnya, muncul misalnya sesuatu yang berbeda dari biasanya, itu harap dipantau dengan lebih ketat. Kalau perlu laporkan ke ada nomor pengaduan di belakang kartu vaksin yang masing-masing dari kita sudah terima sehingga bisa segera dipantau. Ya, jadi ini kita masing-masing juga diminta untuk berperanan aktif dalam hal ini. Jadi moga-moga uh, berita tentang efek samping AstraZeneca ini jangan sampai mengurangi tingkat penggunaan vaksin AstraZeneca untuk mengendalikan penyakit COVID. Karena sekali lagi vaksin AstraZeneca ini terbukti efektif untuk meminimalkan kasus baru dan untuk mengurangi tingkat keparahan
pada pasien yang menderita penyakit COVID-19 ini, Pak. Nah, efek samping yang kita lihat dari media terhadap AstraZeneca misalnya, demam, lalu mungkin agak pusing, mual, itu masih terbilang, efek samping yang biasa dari vaksin AstraZeneca. Apa betul begitu, Pak Juandi? Itu betul, Pak. Itu boleh dibilang vaksin, itu efek samping yang muncul juga pada vaksin lainnya, ya. Jadi itu wajar dan biasanya itu dalam hitungan hari, 1-2 hari dia akan sembuh sendiri, ya. Nah, jadinya jangan sampai efek samping ringan seperti itu mengurangi minat, terutama masyarakat Indonesia untuk menggunakan vaksin, dalam hal ini vaksin AstraZeneca. Oke, terima kasih Pak Dr. Juandijo dari program studi bioteknologi UPH.